Apa kabar kalian? Balik lagi di channel Mekril Sumigar, channel yang terus setia dalam berbagi informasi, trik dan cara pengajuan dalam hal pinjaman uang atau pundi-pundi rupiah di aplikasi pinjaman uang online. Bosku, seperti dalam video ini kembali lagi saya akan berbagi kepada kalian yang sedang membutuhkan talangan dana atau dana pinjaman. Berbicara pengajuan pinjaman uang di aplikasi pinjaman uang online, ada 3 hal utama yang harus kita perhatikan agar supaya pinjaman kita bisa di-ACC dan tidak ditolak. Yang pertama ialah KTP kita atau kartu tanda penduduk. Saya menyarankan kepada kalian agar supaya menggunakan KTP elektrik ya bosku. Yang kedua ialah buku rekening. Sebaiknya kalian gunakan buku rekening milik pribadi. Yang ketiga ialah kartu seluler atau kartu handphone. Sebaiknya gunakan kartu seluler yang sudah aktif, digunakan minimal 2 tahun pemakaian ya bosku. Dan pastikan juga bahwa ketiga syarat utama tadi itu memiliki data yang sama, karena itu juga ikut menentukan dalam hal ACC atau disetujui pinjaman kita di suatu aplikasi pinjaman uang online. Dan kali ini saya akan berbagi kepada kalian aplikasi pinjaman uang online yang sampai saat ini masih terus memberikan dana pinjaman. Dan tentu juga bahwa aplikasi ini belum dihapus oleh OJK. Sebab beberapa waktu kemarin ada penghapusan aplikasi pinjaman uang online yang tentunya tidak terdaftar, seperti yang akan saya bahas kali ini. Bosku, aplikasi ini akan saya bagikan kepada kalian belum terdaftar di OJK. Jadi sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu perangkat yang hendak kalian gunakan dalam melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Oke bosku, sebelum kita ke tutorial pengajuan, bagi kalian yang baru gabung atau menyaksikan video di channel saya, kalian bisa bantu dengan cara like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya kalian tidak ketinggalan ketika saya memberikan informasi atau video saya berikutnya. Bosku, aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini seperti yang saya katakan tadi belum terdaftar di OJK. Ialah aplikasi pinjaman uang online dari Dana Cepat. Aplikasi ini bosku bisa kalian download melalui Play Store atau bisa juga kalian download melalui link deskripsi video ini. Karena nantinya saya akan cantumkan untuk link download aplikasi dari Dana Cepat ini. Mendengar pinjol ilegal, mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya masalah dalam hal mengembalikan dana pinjaman. Kalian meninjau atau berangkat dari informasi Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan atau tak perlu bagi kita untuk mengembalikan dana pinjaman kita. Seperti halnya aplikasi ini. Namun semua tergantung dari pribadi kita. Jikalau saya pribadi, jikalau saya berhutang, saya akan membayarnya. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku, sebelum kita buka aplikasi ini, terlebih dahulu saya akan perlihatkan kepada kalian agar supaya bisa memastikan bersama benar aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Sini saya akan perlihatkan kepada kalian daftar perusahaan fintech lending yang berizin dan terdaftar di OJK sampai dengan tanggal 2 Maret 2022. Nah bosku, ini adalah daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan tanggal 2 Maret 2022. Dan di sini saya akan perbesar untuk nama-nama aplikasi atau perusahaan yang sudah memiliki izin atau lisensi dari OJK, artinya sudah terdaftar resmi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan di sini saya akan scroll pelan-pelan sambil kalian atau teman-teman bisa melihat apakah Dana Cepat ini akan kita bahas kali ini terdaftar menjadi salah satu perusahaan fintech lending berizin di OJK atau tidak. Di sini saya scroll saja sambil kita melihat Dana Cepat apakah ada atau tidak, artinya terdaftar di OJK atau tidak. Oke, di sini saya scroll lagi. Jikalau kalian sempat melihat, kalian bisa cantumkan di kolom komentar bosku. Di sini jumlah aplikasi yang terdaftar 102 aplikasi dan kita tidak menemukan aplikasi dari Dana Cepat. Otomatis bisa dipastikan bahwa aplikasi satu ini belum terdaftar di OJK, artinya masih bodong atau ilegal. Oke, sebelum kita buka aplikasinya, sekali lagi bagi kalian yang mendapatkan dana pinjaman serta tidak ingin membayar atau ingin galbay, saya persilakan. Berangkat dari informasi Kominfo seperti yang saya katakan tadi, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Seperti itu kata dari Kominfo. Namun tergantung pribadi kita. Jikalau saya sendiri, jikalau saya berhutang, saya akan membayarnya entah pada fintech atau pada siapapun juga. Sebab yang namanya hutang itu harus tetap dibayar bosku. Oke, di sini saya klik buka saja. Bagi kalian yang belum dapat aplikasinya, bisa download melalui Play Store atau bisa juga melalui link deskripsi video ini. Dan sekedar informasi bosku bahwa aplikasi ini beberapa hari yang kemarin memiliki nama Danamu. Namun saat ini sudah berganti nama. Seperti itulah kamuflase dari aplikasi pinjol ilegal. Oke, di sini ada kebijakan pribadi. Kalian bisa lihat ada beberapa akses yang diminta atau ingin diakses oleh pihak aplikasi ini di perangkat kita. Di antaranya informasi pribadi, informasi keuangan, kontak informasi, izin kamera, letak geografis, informasi perangkat, informasi direktori file,
atau isi galeri kita, ruang penyimpanan, daftar aplikasi. Jadi beberapa akses yang akan diminta oleh pihak aplikasi ini. Oke, setuju saja. Sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu perangkat yang hendak kalian gunakan. Di sini klik saja izinkan. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Aktifkan. Oke bosku, pastikan kalian mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini, agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak dan nantinya akan langsung di-ACC di aplikasi ini. Oke, klik saja akses lokasi, nyalakan. Kita kembali ke aplikasinya dan di sini kita diminta langsung masukkan nomor handphone atau nomor perangkat yang kita gunakan. Bosku, saya sarankan kepada kalian agar supaya memberikan atau mencantumkan nomor handphone sesuai dengan yang terpakai di perangkat yang hendak kalian pakai dalam melakukan pengajuan pinjaman. Kemudian langkah selanjutnya, klik saja kirim kode. Kita menunggu kode OTP atau kode verifikasi dari aplikasi Dana Cepat ini. Nah bosku, kalian bisa lihat saya sudah mendapatkan kode OTP-nya 748403. Langsung saja saya cantumkan. Kemudian setelah selesai, klik lagi login. Artinya kita masuk ke aplikasinya. Klik saja izinkan, izinkan lagi. Nah bosku, kalian bisa lihat jumlah pinjaman maksimal yang bisa kita dapatkan di aplikasi ini sebesar 5 juta rupiah walaupun kita baru pertama kali membuat akun. Dengan tenor masa pinjaman 91 hari serta acuan bunganya sebesar 0,05% per harinya. Oke, klik saja ambil sekarang. Nah bosku, untuk mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah dari aplikasi ini ada beberapa data yang harus kita lengkapi. Di antaranya informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan yang terakhir adalah informasi bank atau akun bank kita. Oke, langsung saja di sini untuk informasi identitas. Klik saja unggah KTP, klik saja izinkan. Oke, sudah selesai. Nah bosku, di sini secara otomatis tercantum nama beserta dengan nomor kartu identitas juga untuk tanggal lahir kita. Jikalau sudah tidak ada perubahan, kita klik saja kirimkan. Kita akan diarahkan pada proses yang selanjutnya, ialah identifikasi pengenalan wajah. Klik saja dan kita akan ambil gambar wajah kita. Nah bosku, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita klik saja kirim atau kirimkan. Kita akan menyelesaikan lagi proses yang kedua, ialah informasi pribadi. Di sini ada beberapa data yang harus kita lengkapi, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masukkan untuk semua data yang diminta di tahap yang kedua ini. Kalian ikuti saja semua trik dan langkah yang saya berikan agar supaya pinjaman kalian juga bisa langsung diterima atau di-ACC dari aplikasi ini. Nah bosku, setelah selesai semua seperti ini, kita isi lengkap untuk informasi pribadi, klik lagi simpan. Kita akan diarahkan untuk proses yang ketiga, ialah informasi pekerjaan kita. Langsung saja kita cantumkan beberapa data yang diminta. Oke, langsung saja saya lengkapi untuk data yang diminta pada informasi pekerjaan ini. Bosku, perlu kalian perhatikan khusus pada kolom penghasilan bulanan, saya sarankan kepada kalian berikan penghasilan di atas 8 juta rupiah. Sama dengan penghasilan bulanan, perlu juga kalian perhatikan untuk kolom lama bekerja. Di sini kalian masukkan saja untuk minimal pajak di atas 2 tahun. Oke, kemudian setelah selesai klik simpan, kita diarahkan lagi pada proses yang keempat. Di sini untuk kontak darurat. Nah bosku, khusus untuk informasi kontak darurat, saya harapkan agar supaya kalian memberikan atau mencantumkan nomor kontak darurat dari orang terdekat kalian. Artinya sudah dikondisikan terlebih dahulu. Oke, untuk kontak darurat yang pertama bisa kalian gunakan dari orang tua kalian, bisa ayah atau ibu kalian. Dan untuk kontak darurat yang kedua bisa dari kakak adik kalian atau saudara kalian, atau bisa juga dari pasangan kalian. Oke, langsung saya di sini saya akan isi untuk kontak darurat yang diminta. Kita klik saja pada logo buku kontak. Sini kita langsung diarahkan pada kontak yang ada di handphone atau di perangkat kita. Nah, dan untuk hubungan kontak kalian bisa lihat di sini ada ayah atau ibu. Kalian pilih saja salah satu, kemudian klik saja tentukan. Demikian juga untuk informasi kontak darurat yang kedua, kita klik pada buku panduan atau buku kontak. Kita diarahkan pada kontak yang ada di perangkat kita. Kemudian tinggal kita masukkan saja untuk nama atau nomor kontak yang hendak kita berikan. Di sini saya sarankan kepada kalian agar supaya kalian mencantumkan suami atau istri kalian dengan catatan sudah dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya klik lagi simpan. Nah, dan kita akan diarahkan pada proses atau tahap yang terakhir, ialah informasi bank.
Di sini untuk nomor rekening diminta ketik sampai dengan 2 kali agar supaya meminimalisir kesalahan pengetikan. Oke bosku, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian untuk nama-nama bank atau bank-bank apa saja yang sudah bisa menerima pencairan dari aplikasi ini. Di sini yang pertama ada Bank Artagraha, Bank BTPN, Bank Bukopin, Bank BCA, Bank Danamon Indonesia, dan masih banyak lagi. Kalian bisa pilih sesuai dengan bank yang kalian gunakan yang tertera di buku rekening kalian. Dan bagi kalian yang memiliki akun Dana, kalian bisa gunakan Bank CINB. Oke, di sini saya akan pilih untuk Bank BRI sesuai dengan yang tertera di buku rekening saya. Kemudian klik saja tentukan dan kemudian lanjut kita masukkan untuk nomor rekening kita. Nah bosku, setelah kita selesai mengisi pada kolom yang pertama, supaya tidak terjadi kesalahan, setelah kita pastikan itu benar, kita salin saja, kemudian kita paste pada kolom yang ada di bawahnya seperti ini. Nah setelah selesai semua seperti ini, kita klik saja simpan. Otomatis kita sudah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini bosku. Intinya aplikasi Dana Cepat ini sampai saat ini masih terus terbukti dalam memberikan dana pinjaman. Walaupun dari semua kita tidak akan mendapatkan atau menerima pinjaman yang sama, sebab setiap data itu memiliki nilai skor kredit masing-masing sehingga memiliki nilai pinjaman berbeda-beda. Oke bosku, di sini sebelum saya tutup untuk video ini, di sini saya sudah mendapatkan informasi dari aplikasi ini. Oke, di sini saya klik buka saja dan saya akan melihat apa informasinya. Dan benar saya sudah bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini bosku. Kalian bisa lihat di sini. Saya berhasil mendapatkan pinjaman 5 juta rupiah dari aplikasi ini. Ini bukti bahwa aplikasi ini sampai dengan detik ini masih terus memberikan dana pinjaman bagi kita para peminjam di aplikasi ini bosku. Bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman seperti ini, ikuti trik dan langkah seperti yang saya ajukan. Terima kasih dan sampai jumpa.